Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakina Aulia Asmarani dengan NIM 2493038. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Etika dan Profesi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul CSR di era digital dengan submateri tanggung jawab sosial bisnis masa kini. Perkembangan bisnis digital di Indonesia saat ini sangat pesat. Lebih dari 12 juta UMKM sudah bertransformasi ke digital dengan nilai transaksi yang sangat besar. Namun, semakin besar perkembangan bisnis, maka semakin besar pula tanggung jawab sosial perusahaan. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang menganggap CSR hanya sebagai beban biaya atau sekedar pencitraan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami CSR secara lebih mendalam di era digital ini. Menurut Sudarmanto, CSR adalah konsep di mana perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, CSR sudah diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas. Jadi, CSR bukan hanya sekedar downstream, tapi merupakan strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Di era digital, pelaksanaan CSR mengalami perubahan yang signifikan. Jika dulu CSR hanya berupa bantuan langsung, sekarang berkembang menjadi lebih inovatif seperti crowdfunding, donasi online, literasi digital, hingga teknologi ramah lingkungan. Keunggulan CSR digital adalah lebih luas, jangkauannya transparan, dan bisa dipantau secara real-time oleh masyarakat. CSR digital memiliki 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada pilar lingkungan. Contohnya, kampanye penanaman pohon secara online dan pengurangan emisi karbon. Yang kedua, ada pilar sosial seperti program literasi digital, beasiswa online, dan pendampingan UMKM. Yang ketiga, dalam pilar ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan digital dan pengembangan startup sosial. Ketiga pilar ini menunjukkan bahwa CSR sekarang lebih terintegrasi dengan bisnis. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan CSR digital dengan baik. Contohnya, seperti pada aplikasi e-commerce, Tokopedia bekerjasama dengan Lindungi Hutan dalam kampanye penanaman pohon. Lalu, pada perusahaan PLN dengan program co-firing Bina Masa yang membuka lapangan kerja. Lalu yang ketiga ada Gojek dengan fitur Go Greener untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini membuktikan bahwa CSR digital dapat memberikan dampak nyata dan terukur. CSR ini tentunya memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Namun, dari beberapa manfaat ada juga tantangan seperti brandwashing atau pencitraan palsu. Kadang dengan adanya media sosial ini sering sekali banyak penipuan, pencitraan palsu, lalu ada program yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan pengawasan yang baik. Jadi, kesimpulannya, CSR di era digital bukan hanya kewajiban, tapi sudah menjadi strategi bisnis yang penting. Perusahaan yang mampu menerapkan CSR dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Karena pada akhirnya, bisnis yang baik adalah bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.